Baiklah, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Pancasila F. Pada malam hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas akhir kami dengan tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek pada era globalisasi. Kelompok kami mengambil judul implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial masa kini. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Nita. Silakan Nita. Perkenalkan, nama saya Nita Kumasari, NIM 02201012. Perkenalkan, nama saya Geska Seviola, NIM 12201025. Perkenalkan, nama saya Henggi Agusto, NIM 12201027. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Yuliana Are, NIM 12201029. Perkenalkan, saya Jumriansa, NIM 12201031. Perkenalkan, nama saya Sustrik Stefanus Palimbong, NIM 122-11078. Baiklah, bisa di next. Selanjutnya dibacakan oleh Justus. Baik, saya akan membacakan isi yang berikutnya. Yang pertama adalah latar belakang yang menjelaskan inti permasalahan dari implementasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. 7. Rumusan masalah yang isinya berisi berupa pertanyaan terkait subtopik sebuah permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua ada tujuan, berisi tentang tujuan dari subtopik, yaitu tujuan dari pengimplementasian nilai Pancasila terhadap generasi milenial. Yang ketiga ada pembahasan, yang isinya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila pada masa kini. Yang terakhir ada penutup, yang berisi tentang kesimpulan, serta dan penutup dari subtopik. Berikutnya. Selanjutnya ada latar belakang generasi nilai adalah generasi tidak lepas dan berkembang teknologi. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi terasa dalam perubahan karakter dan juga tingkat laku generasi milenial. Oleh karena itu, nilai Pancasila sedikit demi sedikit terus oleh pengaruh globalisasi yang lebih banyak, membawa dampak buruk pada generasi milenial. Di era globalisasi ini, Pancasila tentu sangat penting untuk tetap menjaga institusi kepribadian dan karakter generasi anak bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan pengembangan teknologi dengan positif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas meliputi yang pertama adalah bagaimana kehidupan Pancasila di zaman sekarang, lalu yang kedua bagaimana karakteristik generasi milenial, lalu yang ketiga ada bagaimana mengimplementasikan Pancasila pada generasi milenial. Bagian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari rumusan masalah yang telah diambil itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui eksistensi dan kehidupan Pancasila pada masa kini. Tujuan yang kedua, yaitu untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. A. Eksistensi Pancasila di masa kini. Dewasa ini, Pancasila hanya dianggap sebagai simbol saja semenjak dampak globalisasi yang masuk begitu saja ke Indonesia tanpa disaring. Seharusnya Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi membawa jaringan internet yang semakin instan, membuat semua manusia, terutama generasi milenial, menggunakan internet sebagai ajang untuk menggali informasi yang tidak semestinya. Hal ini membawa kepada karakter individualistik dan memiliki rasa sosial yang rendah karena sibuk bertatap muka dengan gadgetnya masing-masing. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai tameng dan pandangan hidup bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui tujuan yang ingin dicapainya. Selanjutnya ada isi yang kedua, yang B, poin B, yaitu karakteristik generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang bergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet saat ini karena kemudahan penggunaan dan kecepatan akses yang menjanjikan. Berikut karakteristik generasi milenial masa kini. Poin pertama, selalu terhubung dengan dunia luar melalui internet mobile. Yang kedua, segera menginginkan kecepatan dalam respon dan memperoleh informasi. Poin yang ketiga, sosial,
bersosialisasi dan berinteraksi melalui situs internet, bahkan dengan orang yang tidak dikenal sekalipun dengan nyaman. Yang keempat, individual. Kurang peduli pada lingkungan sekitar untuk membantu sesama dan cenderung mementingkan gengsi serta materialistis. Yang kelima, terbuka. Lebih bebas mengekspresikan perasaan tanpa memikirkan risiko yang didapat. Yang keenam, sifat. Pemalas, manja, etos kerja yang buruk, dan emosional. Next. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Pancasila dan generasi milenial adalah dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Ketimpangan sosial yang terjadi saat ini adalah karena kurangnya perhatian masyarakat Indonesia, terutama pada generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila, internalisasi nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, menjadikan masyarakat Indonesia layaknya orang buta yang kehilangan tongkatnya. Persoalan serius yang sedang dihadapi bangsa dan negara saat ini ialah pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan efektif dan mendasar. Masuknya nilai-nilai kebudayaan ini makin deras mengalir sejalan dengan kebebasan seperti nilai-nilai sosial dan politik dari kebudayaan luar adalah karena perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang makin pesat dan tak terkendali. Dengan demikian, di era globalisasi seperti ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi milenial merupakan tonggak dasar sebagai objek implementasi Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia dan merupakan suatu imperatif yuridis dan imperatif politis. Next. Oleh karena itu, agar nilai-nilai Pancasila tidak punah oleh arus globalisasi yang sangat dahsyat, maka implementasi nilai-nilai Pancasila tidak dapat ditunda-tunda lagi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara: 1. Melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kurikulum seharusnya tidak hanya didesain dengan sekadar berdialog di tatap muka, melainkan interaktif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penanaman di Pancasila lebih memajukan sasaran, misalnya bagaimana mengajarkan secara praktis dan memberikan contoh untuk perbedaan, toleransi, dan tidak korupsi. Poin yang kedua, yaitu melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah yang berguna untuk mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi milenial, serta mengaktualisasi nilai Pancasila sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Ketiga, ada reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Cara yang pertama yaitu dengan mengambil tindakan pemblokiran terhadap situs-situs yang berpotensi mengunggah atau menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi, premanisme, pemicu terjadinya sara, pengklaiman budaya bangsa kita secara ilegal, dan sebagainya. Membumikan nilai Pancasila melalui media sosial sangat penting mengingat generasi milenial sangat dekat dengan teknologi, terutama media sosial. Kesimpulan, seperti yang diketahui, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, bernegara, untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang selalu membawa karakteristik individualistik. Dengan ranah ini, Pancasila diartikan sebagai tubuh tanpa jiwa. Generasi milenial merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang lahir pasca tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an ke atas. Generasi ini merupakan generasi dengan tingkat penggunaan internet tertinggi. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi identitas dan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Langkah pertama adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap bidang pembelajaran, baik formal maupun non-formal. Langkah kedua melalui diskusi dan kajian ilmiah. Dan langkah terakhir adalah reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan juga kami mohon sebesar-besarnya untuk like, komen, dan subscribe video ini karena ini sangat berpengaruh untuk nilai kami. Terima kasih.